Presentasi tugas kelompok 1. Anggota kelompok 1. Seerti wis pasti reti. Ketentuan hukum jinayah. Definisi jinayah. Kata jinayah berasal dari bahasa Arab yaitu janaya yang artinya jana, dan jana berbuat dosa atau bersalah. Dalam kajian fikih, jinayah disebut hukum pidana Islam. Pengertian jinayah menurut beberapa tokoh. A. Jalusi mengartikan jinayah adalah hasil dari perbuatan yang dilarang. B. Abdul Qadir Audah mengartikan jinayah sebagai berikut, yang artinya jinayah adalah suatu istilah untuk perbuatan yang dilarang syara, baik perbuatan tersebut mengenal jiwa, harta, maupun lainnya. 2. Dasar hukum jinayah. Dasar hukum jinayah dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran, diantaranya surah Al-Baqarah ayat 179, surah An-Nisa ayat 65, dan surah Al-Maidah ayat 49. Bentuk-bentuk jinayah. A. Jinayah hudud. Sanksinya berupa had yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran. Hukuman had merupakan hak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hudud dijelaskan dalam Al-Quran surah An-Nur ayat 2 dan 4 serta surah Al-Maidah ayat 33 dan 38. B. Jinayah qisas. Diyat yaitu ketentuan tentang kejahatan yang dibalas dengan perlakuan serupa atau memberikan perlakuan yang sama terhadap pelaku tindak pidana sebagaimana yang dilakukannya ke korban. Jenis pelanggaran yang termasuk jinayah qisas diyat adalah pembunuhan dan penganiayaan. C. Jinayah ta'zir yaitu hukuman atas pelanggaran yang ditetapkan hukumnya dalam Al-Quran dan hadis. Jinayah ta'zir merupakan bentuk hukuman ringan. Manfaat hukum jinayah. A. Melindungi nyawa manusia dari perbuatan saling membunuh. B. Melindungi masyarakat dari berbagai macam fitnah. C. Melindungi harta dan jiwa dari pencurian dan perampokan. Penganiayaan. A. Pengertian pembunuhan. Pembunuhan menurut KBBI Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah proses cara pembuatan pembunuh. Maksudnya membunuh adalah tindakan yang menyebabkan hilangnya nyawa seseorang. Dalil larangan pembunuhan terdapat dalam surah Al-Isra ayat 33. B. Macam-macam pembunuhan dan hukumnya. 1. Membunuh disengaja atau hatil al-Muhammad. 2. Pembunuhan seperti sengaja hatil Siba Ahmad. 3. Pembunuhan karena kesalahan atau keliru hatil al-Hita. C. Hikmah larangan pembunuhan. 1. Pelaku harus berpikir ulang karena ancaman hukumnya sangat berat. 2. Keselamatan jiwa seorang dapat terjamin. 3. Menciptakan kehidupan yang aman dan tentram dalam masyarakat. Penganiayaan. 2. Penganiayaan. 1. Definisi penganiayaan. Pengertian adalah perbuatan kekerasan yang dilakukan seseorang, seperti menyiksa dan menindas orang lain secara sengaja sehingga mengakibatkan cacat badan atau bahkan kematian. Orang yang melakukannya berhak untuk dihukum dan mendapatkan ganjaran dalam surat Al-Maidah ayat 45. B. Macam-macam penganiayaan. 1. Jarna al-mat atau penganiayaan sengaja. Penganiayaan sengaja adalah sengaja menyakiti atau melukai anggota badan orang lain, misalnya memukul orang lain dengan tongkat dan berniat melukainya. 2. Jarna al-kityan atau penganiayaan keliru atau tidak sengaja. Penganiayaan keliru atau tidak sengaja adalah perbuatan seseorang yang secara tidak sengaja mengakibatkan orang lain terluka, misalnya orang yang melempar batu ke arah anjing tetapi mengenai kepala orang lain yang kebetulan lewat. Penjelasan metode penganiayaan yang terjadi pada anggota badan dan hukumnya dibagi menjadi 4. Ibanat al-atraf merusak anggota tubuh, hukumnya setengah diyat. Idhab ma'an al-atraf menghilangkan fungsi anggota tubuh, hukumnya membayar diyat penuh. Aisijaj melukai kepala atau wajah, dan rijirah melukai anggota tubuh selain kepala dan wajah. 4. Syarat-syarat qisas. Penegakan hukum qisas dapat dilakukan apabila memenuhi persyaratan. A. Pelaku pembunuhan sudah mukallaf dan berakal sehat. B. Niat sengaja membunuh. C. Pelaku bukan bapak dari korban. D. Dilakukan secara langsung. 5. Pelanggaran yang menyebabkan jinayah qisas. Berikut pelanggaran-pelanggaran yang menyebabkan jinayah qisas. A. Hatil al-Ahmad. B. Jarna Ahmad. C. Hatil Siba Ahmad. D. Jarna al-Hatat. E. Hatil al-Hatab.
6. Hikmah Qisas. Hukuman Qisas memiliki hikmah. Berikut hikmah ditegakkan hukum Qisas. A. Mengurangi angka kriminalitas dalam masyarakat. B. Tegakkannya keadilan sebagai mana firman Allah pada surah Al-Maidah ayat 45. C. Menghindarkan perasaan marah dan benci dari keluarga korban. D. Tindakan preventif agar tidak berbuat sewenang-wenang terhadap orang lain. Pengertian 1. Pengertian diat. Diat adalah membayar harta tembusan yang diberikan kepada korban atau walinya dengan sebab tindak pidana penganiayaan atau jinayah, harta yang diberikan sebagai ganti dari jiwa yang terbunuh. Macam-macam diat. Diat dikelompokkan menjadi 2, yaitu A. Diat berat atau diat mukhalajah, merupakan membayar tembusan berupa 100 ekor unta terdiri atas 30 ekor hikah atau unta betina berumur 3-4 tahun, 30 ekor ja'ah unta betina 4-5 tahun, dan 40 ekor khilaf unta betina yang hamil. B. Diat ringan atau diat mukakafah adalah membayar tembusan berupa 10 ekor unta terdiri atas 20 ekor hikah, 20 ekor jiaya, 20 ekor bintu labu atau unta betina berumur lebih dari 2 tahun dari 20 ekor bintu mahat atau unta betina berumur lebih dari 1 tahun. Sebab ditetapkan diat. Berikut sebab-sebab pelaku pembunuhan wajib membayar diat. A. Pembunuhan atau perusak anggota tubuh telah dimaafkan oleh keluarga terbunuh atau yang telah dirusak anggota tubuhnya. B. Matinya pelaku pembunuh atau perusakan anggota tubuh. Pengertian kafarat 1. Pengertian kafarat adalah denda yang harus dibayar karena melanggar larangan Allah atau melanggar janji. Kafarat merupakan tanda tobat kepada Allah dan penembus dosa. Praktik menunaikan kafarat beragam tergantung kesalahan yang dibuat, diantaranya memerdekakan budak, berpuasa, dan membayar sedekah. Jenis-jenis kafarat. Jenis-jenis kafarat. A. Kafarat karena pembunuhan. B. Kafarat karena melanggar sumpah. C. Kafarat melanggar hubungan suami istri di bulan Ramadan. Hikmah kafarat. Hikmah kafarat. A. Mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. B. Terwujudnya kehidupan yang aman di masyarakat. C. Terpihak hak setiap orang. Sekian, terima kasih. Apakah ada pertanyaan?